2087. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Muamalat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama hingga materi ke-6. Langsung saja materi yang pertama, yaitu akad jual beli atau al-bai' dan khiyar. Pengertian jual beli. Jual beli terdiri dari kata jual dan beli yang memiliki arti saling bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Kemudian ada rukun dan syarat jual beli. Pertama, rukun jual beli. Rukun jual beli merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam transaksi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tidak dapat dilaksanakan. Rukun dalam jual beli terdiri atas: pertama, adanya penjual dan pembeli. Kedua, adanya uang atau benda. Ketiga, adanya lafaz ijab dan qabul. Kemudian syarat jual beli. Transaksi jual beli membutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat tidak dipenuhi, maka jual beli dianggap batal. Kemudian syarat terjadinya transaksi. Pertama, syarat perilaku dan barang objek transaksi adalah orang yang telah menangis, bertemu dan melakukan transaksi secara bersama, dan pelaku harus dua orang yang berbeda. Selanjutnya syarat ijab qabul. Pertama, legalitas pelaku transaksi. Kedua, sesuai pernyataan ijab dan qabul. Ketiga, transaksi dilakukan di satu tempat. Kemudian prinsip kesatuan dan terpisahnya transaksi, yaitu berkumpulnya semua hal yang dibutuhkan dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, barang, akad, harga, dan tempat transaksi. Kemudian ada dasar hukum jual beli. Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Pertama, landasan Al-Quran. Ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang artinya orang-orang yang memakai riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya, atau terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ada macam-macam jual beli. Pertama, ada jual beli yang sah. Jual beli ini merupakan transaksi yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat Islam. Dua, jual beli terlarang, yaitu jual beli yang transaksi jual itu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian ada jual beli yang sah namun terlarang. Menurut agama dalam Islam juga terdapat jual beli yang sah memenuhi rukun dan syaratnya namun tidak diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada pengertian dan dasar hukum khiyar. Khiyar menurut bahasa Arab adalah merupakan isim masdar dari kata ikhtiyar, yaitu bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih, meneruskan atau membatalkan. Selanjutnya ada macam-macam khiyar. Pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang berlangsung asalkan penjual dan pembeli masih ada di tempat berlangsungnya transaksi. Dua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki penjual, pembeli, atau keduanya untuk tetap melanjutkan maupun membatalkannya. Tiga, ada khiyar aidi. Khiyar aidi adalah khiyar untuk pembeli yang memiliki hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi. Empat, khiyar ru'yah, yaitu khiyar pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan oleh transaksi belum tampak saat akad dilakukan. Kemudian ada hikmah khiyar, memiliki manfaat yang dapat dipetik dari orang-orang yang terlibat jual beli. Hikmah yang dapat diperoleh yaitu menghindari terjadinya penyesalan pada penjual dan pembeli, atau salah satunya menghindari penipuan pada jual beli, mendidik
mendidik penjual dan pembeli berhati-hati, cermat dan teliti saat bertransaksi, menguatkan sikap rela dan antara penjual dan pembeli, dan menumbuhkan toleransi pada kedua pihak. Selanjutnya materi kedua yaitu riba. Definisi riba dilihat dari segi bahasa. Kata riba berpadan dengan kata usuri atau interest yang berarti tambahan. Riba menurut etimologi adalah tambahan. Dalam istilah linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Landasan hukum riba. Pertama, sejarah pelarangan riba sebelum Islam. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain atau non-Islam, riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba. Bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Beberapa hal berikut saat mungkin menjadi faktor pendukung arus perkembangan riba. Pertama, jiwa materialisme. Kedua, pandangan sebagian kalangan ekonomi bahwa bunga yang sedikit itu adalah biaya administrasi. Ketiga, pandangan pakar ekonomi bahwa sedikit bunga tidak bertentangan dengan moral dan bukan merupakan eksploitasi atas sesama manusia. Kemudian ada macam-macam riba. Pertama, riba akibat utang piutang atau riba ad-duyun, yaitu riba qard yang manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid, dan ada juga riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada riba akibat jual beli atau riba al-buyu', yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam hadis Abdullah bin Samit dijelaskan bahwa seseorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama. Kemudian ada riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan, dan penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Kemudian ada riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian hikmah pengharaman riba. Pertama, Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kedua, keharaman riba dapat membuat jiwa manusia suci dari sifat tamak dan serakah. Masyarakat menengah dan bawah tidak merasa dirugikan. Kemudian adanya terjalin kongsi dagang yang transparan dalam transaksi tanpa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya materi ketiga yaitu ijarah atau sewa menyewa. Pengertian akad sewa menyewa atau ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berasal dari al-iwadu atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang, dan pada umumnya al-ijarah adalah pemindahan hak, guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jenis-jenis akad ijarah atau sewa menyewa, yaitu ada ijarah mutlaqah, yaitu proses menyewa yang biasanya kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Kemudian ada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Kemudian ada macam-macam akad sewa menyewa, yaitu pertama al-ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Kedua, al-ijarah yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian
ada berakhirnya akad sewa menyewa, yaitu pertama objek hilang atau musnah, 2 tanggung waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Ketika menurut ulama Hanafiyah menyerahkannya salah seorang yang berakad apabila ada uzur pada salah satu pihak, dan yang terakhir apabila ada uzur pada salah satu pihak. Selanjutnya materi keempat, yaitu akad ji'ala atau ju'ala. Pengertian akad ji'ala atau ju'ala yaitu secara etimologis al-ju'lu memiliki arti upah, dan ji'ala artinya aku membuat upah untuknya. Ji'ala juga bisa dibaca ja'ala. Sedangkan secara etimologis merupakan upah kepada setiap orang yang telah melakukan suatu pekerjaan untuknya. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, ju'ala memiliki arti perjanjian imbalan dari pihak pertama yang diberikan kepada pihak kedua karena telah melaksanakan suatu tugas yang diberikan ataupun telah terlaksana yang pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan dari pihak pertama. Selanjutnya ada dasar hukum ju'ala, yaitu jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum ju'ala adalah mubah karena ju'ala diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ju'ala merupakan sebuah akad yang sangat manusiawi karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membuatnya. Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan dompet, maka akan sulit ia mencarinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian ada rukun dan syarat-syarat al-ju'ala sebagai berikut. Pertama, siwat atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Kemudian ada upah atau imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak sama. Ketiga, orang yang menjanjikan upah atau pemberi ju'ala. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun oleh siapa saja yang bersedia memberikan upah. Kemudian ada pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang berkaitan dengan ju'ala harus bukanlah pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau menzalimi sesama muslim. Namun pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam maka tidak boleh, bahkan haram jika mengikuti ju'ala yang seperti barang siapa yang bisa menyantet finansial seseorang muslim maka baginya imbalan sebesar 10 juta rupiah, itu tidak boleh. Selanjutnya materi kelima, yaitu hutang piutang atau al-qard. Al-qard adalah suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari pemilik modal, baik individu maupun kelompok, yang pengembalian pinjaman uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi. Kemudian ada rukun dan syarat hutang piutang atau al-qardu. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi al-qardu. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad al-qard ini menjadi tidak sah. Adapun rukun al-qard adalah: pertama, peminjam atau muktorid; kedua, pemberi pinjaman atau mukrid; ketiga, dana yaitu atau al-qard; dan yang terakhir ada ijab dan qabul. Kemudian ada prinsip hutang dalam Islam. 1. Mencatat utang. Transaksi utang piutang sebaiknya dicatat dengan jelas. Kemudian 2. Segera membayar utang. Saat terjadi transaksi utang piutang maka akan terjadi akad. Bagi pihak yang berutang diwajibkan untuk segera memenuhi kewajiban bayar utangnya sesuai dengan jatuh tempo. 3. Utang hanya untuk kebutuhan mendesak. Islam memandang membolehkan piutang atau memberikan piutang untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan. 4. Menagih hutang. Salah satu yang menjadi kendala bagi pemberi utang adalah saat utang sudah jatuh tempo namun belum ada pembayaran. Dalam kondisi demikian, pemberi utang berhak untuk menagih utang dengan cara yang baik. Tidak ada salahnya untuk mengingatkan jatuh tempo kepada pihak yang berutang, sebagaimana terdapat kemungkinan dia terpaksa menggunakan uang pembayaran untuk keperluan darurat lain. 5. Yang terakhir, menggunakan jaminan atau agunan. Prinsip dalam utang piutang adalah tidak ada yang terzalimi atau yang zalimi. Oleh karena itu, Islam tidak mempersalahkan jika ada agunan atau jaminan dengan nilai yang setara dengan uang dipinjam.
dengan catatan hal tersebut hanya bertujuan agar pihak yang berhutang bisa segera melunasi sesuai dengan jatuh temponya. Kemudian ada manfaat hutang piutang. Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya manfaat alkohol itu banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana pinjaman jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan akad. Kemudian ada jenis-jenis hutang piutang, yaitu pertama hutang lancar. Hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun. Kemudian ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari setahun. Dan yang terakhir ada hutang lain-lain. Pemikiran atau akun ini digunakan untuk mencatat hutang lain yang tidak termasuk pada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kemudian ada jenis-jenis piutang. Pertama ada piutang usaha, 2 sel tagi, 3 piutang lainnya. Selanjutnya yaitu materi terakhir, materi ke-6, akad bagi hasil atau mudharabah. Pengertian bagi hasil. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab mudharabah. Menurut bahasa, kata mudharabah semakna dengan al-qat'u atau potongan, pecahan atau pembagian. Mudharabah merupakan akad antara dua pihak orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan tersebut, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan. Hukum dan syarat sistem bagi hasil. Pertama ada syarat yang berhubungan dengan akid, 2 syarat yang berhubungan dengan modal, 3 syarat yang berhubungan dengan keuntungan. Kemudian ada rukun sistem bagi hasil atau mudharabah. Semua ulama berasumsi bahwa hukum mudharabah terdapat 3, yakni ada akid daniyah yang mempunyai modal dan pengelola atau mudharib, 2 maqud alaihi, yakni modal, tenaga atau pekerja dan keuntungan, 3 siwat, yakni ijab dan qabul. Kemudian ada hukum sistem bagi hasil. Pertama ada hukum mudharabah fasid dan kedua ada hukum mudharabah sahih. Kemudian ada macam-macam sistem bagi hasil atau mudharabah. Pertama, mudharabah mutlak atau general investment merupakan akad kerjasama antara sulhul mal dan mudharib bersifat mutlak tanpa adanya pembatas spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi, yaitu aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah special investing. Sekian itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi pertama hingga materi terakhir, yaitu materi ke-6. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.